Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan dengan tema perasaan dia versus perasaan kamu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau private reading dan juga private reading udah, yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya, serta mau endorse juga bisa. Ini udah ada satu masuk ya, endorse ya gitu, tapi nanti dulu gitu kan. Terus udah gitu yang mau apa ya, yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah udah bisa gitu ya. Terus yang mau, oh ya jangan lupa klik super thanks-nya ya. Oke, kalau males nonton yang mendalam, kalian bisa ke TikTok dan snack video saya. Oke, dimulai ya guys ya. Perasaan dia versus perasaan kamu. Kita lihat dulu secara global ya. Oke. Jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke, mungkin ini ada yang sudah berakhir gitu ya hubungannya. Dia kayak mau beranjak pergi, mau move on gitu dari hubungan ini, tapi sebenarnya dia tahu kamu itu adalah wanita yang dewasa gitu. Hubungan ini membawa kebangkitan spiritual atau awakening spiritual untuk dia. Bahwasanya dia itu sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik ya. Gitu. Itu sih yang aku rasain. Iya, jadi kalaupun misalkan kamu masih berharap gitu ya, ya setidaknya kan dengan adanya dia kenal sama kamu, berhubungan sama kamu, dia menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik gitu ya. Dia sadar bahwasanya dia sudah memperlakukan kamu tidak baik waktu itu pada saat masih bersama kamu gitu. Jadi ya mungkin gini loh, yang aku lihat sih dari apa yang, sebentar ya, ini tuh nggak nyala loh, kelihatan kan tapi oke. Atau kameranya buruk, sebentar. Oke, kita ulangi. Jadi perasaan dia versus perasaan kamu. Kalau yang aku rasain, dia mendapatkan hikmah dari berakhirnya hubungan ini. Jadi dia jadi sosok yang jauh lebih baik, tersadar bahwasanya dia nggak boleh ngelakuin ini lagi ke siapapun. Mungkin kamu adalah wanita atau laki-laki yang dewasa, yang baik ya. Yang aku rasain, dia nggak mau lagi menjadi sosok seseorang yang jadi gini, kayak apa ya, bukan jaim sih, tapi lebih ke yang dia tampilkan dengan yang aslinya itu berbeda. Jadi misalkan di foto tuh dia mungkin orangnya tuh baik, sabar gitu kan, soleha misalkan, tapi pada sebenarnya aslinya nggak kayak gitu. Mungkin ya aslinya tuh dia meledak-ledak, mungkin dia tabrak sini tabrak sana, nggak bikirin dosa. Itu bisa juga kayak gitu. Tapi akhirnya dia tersadar bahwasanya gue nggak boleh kayak gini nih, gue capek hidup kayak gini, hidup cuman kamuflase doang, hidup cuman sandiwara doang. Jadi hikmahnya tuh dia jadi sosok seorang yang jauh lebih baik ketika dia memang sudah beranjak pergi dari hubungan ini. Itu yang aku rasain ya. Tapi sebenarnya dia tahu kamu masih setia untuk menanti dia, dan dia nyaman sama kamu nyaman sama dia. Cuman dia lagi ada di persimpangan jalan gitu. Dia beruntung ngedapetin kamu yang membuat hari-harinya tuh ceria. Tapi memang dari sisi dianya yang apa ya, yang mungkin ya belum dewasa gitu ya. Atau kamu berdiri dengan sosok seorang yang
kekanak-kanakan. Terus mungkin dia masih banyak menyimpan misteri ya dalam hidupnya. Ini semua memang sudah berakhir, tapi sebenarnya kalau kamu mau mulai lagi menerima diri dia mau serius sama kamu. Kenapa? Karena kalau misalkan balikan lagi, ya kalian mungkin bisa melewati rintangan-rintangan dan cobaan-cobaan hidup bersama-sama gitu ya, gitu. Dan apa yang mungkin gini loh, karena ini kayaknya hubungannya singkat, belum terlalu mendalam satu sama lain, tiba-tiba udah berakhir gitu ya, semacam kayak euforia di depan yang aku rasain. Kenapa ya ini kameranya sebentar? Oke, semacam kayak euforia di depan, tapi cepat gitu, kilat langsung berakhir kayak gitu ya. Mungkin pelan-pelan kamu mulai bisa membongkar aslinya dia gitu. Dia tuh tipe orang yang mungkin yang aku rasain ya, dia tuh kepo banget tentang kamu ya. Tapi dia nggak mau dikepoin balik gitu loh. Jadi kayak ada something yang mau dia lakuin ketika dia tahu semua hal tentang kamu gitu loh. Itu sih yang aku rasain. Kenapa dia nggak mau membuka tentang dirinya gitu. Karena dia nggak mau kamu ngelakuin itu ke dia, jadi dia maunya dia aja ngelakuin. Mungkin mau ngambil manfaat dari kamu ya, aku nggak tahu. Tapi aku pernah baca quotes gini, semakin kamu semakin kamu tidak terbuka, maka itulah kekuatanmu. Jadi kita jangan terlalu terbuka gitu loh untuk terhadap orang-orang yang memang mungkin baru hadir dalam hidup, karena kita nggak pernah tahu nih orang nih, bisa aja tadinya tuh tulus, tapi karena ada kesempatan gitu kan, kamunya terbuka, maksudnya baik gitu ya, jujur, tapi dia malah menyalahgunakan gitu, atau mengambil kesempatan, nih orang nih gue udah tahu nih aslinya, gue bisa ngambil manfaat apa nih dari diri dia, kayak gitu. Emang nggak semua gitu, tapi yang aku rasain dia seperti itu. Euforia di awal, hubungannya cepat, berdedededed gitu ya. Mungkin dia juga tipe orang yang kalau enggak diikutin omongannya itu ya gitu, kayak anak kecil ya, kayak gitu. Jadi harus diikutin apa omongannya, apa kemauannya, kayak gitu. Kamu mungkin tipe orang yang semuanya sama-sama gitu, nggak mau orang lain aja yang enak atau kamu aja yang enak, tapi kita sama-sama enak, dalam artian win-win solution yang terbaik. Itu sih yang aku rasain, karena kamu lebih dewasa kalau yang aku lihat, jadinya masih kekanak-kanakan. Oke, ini perasaan dia ya. Aduh, aku udah lama nggak pakai kartu gede gini ya, gimana shuffle-nya nih. Oke, aduh, aku udah lama banget nih biar dapat chemistry-nya ya. Oh my god, tangan aku tuh kebetulan kecil ya, jadi nggak panjang-panjang, biasa aja sih gitu. Oke. Oke, nih. Oke. Dia lagi menyibukkan diri ya dengan bekerja gitu loh ya. Sebentar. Kita ambil dulu seperti biasa 66. Iya, dia lagi menyibukkan diri dengan bekerja. Oh, I see. Sepertinya dia tuh mau ngambil manfaat dari kamu dalam hal materi. Ya, tadi seperti yang saya bilang kan, apa yang dia tampakkan itu nggak seperti aslinya. Mungkin dia terlihat kaya, tapi sebenarnya enggak, biasa aja. Cuman dia satu mungkin mau narik perhatian kamu. Terus dia tuh tipe orang yang maunya dipuji gitu ya. Terus tipe orang yang
maunya center of point gitu, selalu jadi pusat perhatian, maunya nomor satu, maunya orang tuh menganggap dia tuh wah, maunya dia tuh dianggap pokoknya pujian-pujian yang keren lah buat dia gitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya dia tuh tahu kamu tuh pasang lawan jenis yang baik gitu. Untuk sekarang dia lagi fokus kerja keras karena keuangannya dia lagi nggak baik. Sebenarnya dia bisa bergerak ke kamu, tapi ada keterbatasan lingkungan, mungkin ada jarak ya, mungkin ada jarak, ada restu orang tua yang tidak merestui kamu dengan kamu, dan dia sepertinya ketergantungan sama kamu ya, ketergantungan sama kamu. Mungkin kamu orangnya baik, tulus, penyayang gitu ya, terus perhatian, mungkin tiap hari ngingetin makan segala macem, dan banyak banget yang dia nggak dapetin dari orang lain ketika dia bersama kamu gitu ya. Dan dia ketergantungan kasih sayang kamu sih kalau yang aku lihat gitu. Dia masih belum bisa ngelupain itu kasih sayang kamu, kebaikan kamu, ketulusan kamu gitu ya. Dia tahu kamu bisa membuat dia luluh gitu ya, dan dia mau balik lagi kayaknya sih ke kamu untuk nawarin perasaannya sama kamu, walaupun dia sudah mengkhianati kamu ya gitu. Dia mau jadi gini, dia mau celebrate mengenai perasaannya dia gitu loh ya. Dia kerja keras gitu ya, berusaha untuk meninggalkan masa lalu. Mungkin kamu berdealing dengan orang yang belum sepenuhnya healing dari masa lalu gitu ya, dan dia mau membangun keluarga yang bahagia sebenarnya ya. Dia udah siap, ready untuk segala kemungkinan yang terjadi, hambatan, tantangan apapun itu untuk bersama kamu, karena dia udah ngerasain karmanya sih kalau menurut aku ya, sudah merasakan karmanya. Dan itu yang membuat dia jadi terbangkit spiritualnya gitu loh ya. Oh ternyata gue nggak boleh kayak gini, dan dia mau punya awal baru sama kamu. Dia sudah healing, sudah sembuh gitu ya, dan dia lagi memanifestasikan kamu sih untuk balik ya. Jadi kronologisnya seperti ini. Mungkin di awal gini ya, ini ya kronologisnya aku kasih tahu. Mungkin di awal dia itu cuman pingin ngambil manfaat aja dari diri kamu gitu ya. Dia kayak cuman iseng-iseng baperin kamu, kamu baper beneran. Ternyata ya euforianya kan luar biasa gitu ya. Tapi secepat kilat juga akhirnya kalian putus. Tapi dia akhirnya terbangkit spiritualnya, sadar bahwasanya dia itu bersikap nggak baik sama kamu ya. Nah, dia tahu dia udah bersikap nggak baik sama kamu, dan akhirnya mungkin dia berkhianat, menghadirkan orang ketiga, atau kamu ini orang ketiganya, dalam artian pada saat sebelum sama kamu dia sudah punya hubungan lain, itu juga bisa. Atau pada saat sama kamu dia menghadirkan orang lain, itu juga bisa. Tapi ternyata orang lain, dia berpikir kalau orang lain itu lebih baik dari kamu, mungkin kelihatannya saja, tapi ternyata justru memanfaatkan dia kayak dapat karma gitu. Dia manfaatin kamu, mau ngambil manfaat dari kamu, tapi ternyata dia dimanfaatin balik oleh orang lain gitu loh. Dan akhirnya tersadar bahwasanya dia nggak ngedapetin kasih sayang yang tulus dari orang yang dia pilih, dia cuma dapetin dari kamu gitu ya. Cuman memang pada saat itu dia belum siap untuk ke jenjang yang lebih serius. Kenapa? Karena dia belum healing dari masa lalunya. Mungkin ada hal-hal yang di masa lalu dengan mantannya yang belum terselesaikan gitu ya. Gitu. Ini saya ngelihat ada yang meninggal nih. Mungkin pasangannya meninggal atau meninggalkan dia, itu juga bisa ya. Yang intinya adalah pergi dari kehidupan dia dan ngebuat dia itu kayak belum move on dari masa lalunya gitu loh. Tapi ketika bertemu sama kamu, dia tuh optimis lagi gitu loh. Apalagi ditambah setelah dia bersama dengan orang lain, setelah dia mendoakan kamu, ternyata di dunia ini masih ada orang yang baik, orang yang tulus sama gue gitu. Cuman dia mau balik lagi tuh bingung gitu loh. Tapi dia udah sadar sih kalau dia udah ngelakuin hal yang gak baik sama kamu. Sekarang dia lagi banyak memperbaiki diri, fokus kerja. Dia sangat ketergantungan sama kamu. Dia lagi kesulitan keuangan. Mungkin ada restu orang tua juga yang gak dia dapat gitu ya. Mungkin karena banyak dengar kabar miring tentang kamu, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Bisa juga karena jarak atau LDR, tapi sebenarnya dia ketergantungan sama kamu loh. Dia tuh mungkin butuh perhatian kamu, butuh kasih sayang kamu, kayak gitu. Itu sih yang aku rasain ya. Terus
Ya, someday dia akan balik lagi sama kamu sih kan, dan memulai awal baru lagi sama kamu, ngajakin kamu serius, membangun keluarga yang bahagia, baik itu bahagia secara batin maupun materi, tapi nggak tahu, terserah sama kamu sih. Kita cek di energi kamunya ya. Ini gambaran umumnya, ini gambaran dianya ya. Oke, kita ambil 6. Oke. Oh, Knight of Cups. Terus ada Nine of Cups. Oh, sama-sama Five of Pentacles ya, sama-sama lagi kesulitan keuangan ya. Atau dia tahu kamu lagi kesulitan keuangan. I don't know, tapi tadi ada Five of Pentacles. Ini ada Five ya, ini Five ya. Oke. Bisa nyala nggak sih bridge-nya? Nggak gelap ya. Nggak bisa ya. Oke. Perasaan kamu ke dia. Oh iya, jadi kalian tuh sama-sama introspeksi. Jadi selama kalian putus itu kalian juga sama-sama introspeksi diri ya. Di situ ada moon, di sini ada moon. Kartunya mirip-mirip. Oh my god. Oh ya. Oke. Ya, kamu lagi fokus berjuang untuk keluar dari permasalahan keuangan. Tapi kalau kamu orangnya tuh apa adanya, beda dengan dia yang show off seolah-olah dia orang kaya, tapi sebenarnya enggak. Kamu udah nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu lagi banyak banget memberi gitu ya. Memberi itu nggak cuma uang, tapi ilmu, tenaga, gitu kan, pikiran, senyum, doa, dan kamu lagi selama kesendirian kamu lagi mengevaluasi mana yang baik, mana yang enggak nih buat diri kamu. Gitu ya. Dan ya kamu lagi bener-bener ini sama loh ya, Seven of Wands ini Seven juga ya. Memang kamu lagi fokusnya ke kerja keras sih. Kamu tahu dia ngambil manfaat sama kamu, tapi kamu tetap baik, kamu tetap sayang sama dia. Kenapa? The lovers lagi loh. Kenapa? Karena kamu sayang sama dia. Kamu tahu dia lagi bingung di antara dua pilihan. Tapi sebenarnya kalian sama-sama edik. The lovers, kalian tuh sebenarnya pasangan yang seimbang gitu. Kalian ketemu itu sama-sama memberikan kebahagiaan, kasih sayang. Kamu juga ngerasain nggak ada orang seperti dia. Kamu tetap melihat dia baiknya gitu loh. Dan kamu tahu kayaknya nih orang ada loh yang menyebabkan dia sampai dia kayak gini. Jadi kamu tuh lebih ke yang nggak menjudge dia jahat, dia gini, enggak. Tapi lebih ke ini pasti ada something nih gitu ya. Ya, bener-bener kamu tuh sebenarnya lagi mengidamkan keluarga yang bahagia sih gitu ya. Kamu tahu kamu dapat keadilan dari rasa sakitmu itu ya. Kamu tetap setia sama dia, tapi kamu sabar gitu. Kamu walaupun ini nggak tahu ada kejelasannya, tapi kamu tetap sabar gitu ya menanti dia. Sebenarnya kamu tuh mau nolongin dia dalam hal ekonomi gitu ya, dan kamu masih memantau dia dari jauh. Kamu tahu dia belum bisa sepenuhnya move on dari masa lalunya, dan kamu tahu dia juga belum bisa move on dari diri kamu. Kenapa? Karena yang dia dapatkan sekarang itu perempuan atau laki-laki yang itu adalah karmanya dia gitu loh ya. Itu adalah buah perbuatannya dia, karena apa yang dia lakuin sama kamu itu ternyata sekarang dia rasain, tapi dibalas lewat orang lain dari pasangannya yang sekarang ya. Sebenarnya kamu juga mau memulai awal baru sih gitu loh sama dia. Jadi sama-sama mau memulai awal baru, walaupun sebenarnya kamu tahu kamu banyak pilihan, dia juga banyak pilihan. Kamu tahu dia itu punya inner child atau trauma masa kecil yang belum terobati. Ini hubungannya tertati, kamu tahu. Tapi kamu tahu kamu itu kayak menyinari hidupnya dia gitu loh ya. Kamu tahu beban dia berat, kamu tahu
dia sebenarnya mau menuju ke kamu sakit, dihianati gitu ya. Tapi sebenarnya kamu lebih ke tipe orang yang sosoknya lebih melihat ke apa ya, ke kebaikannya dia gitu loh. Ya kamu ngerasa happy sama dia gitu. Mungkin ya wajar ya, namanya orang pasti ingin yang terbaik ya, pingin yang kaya, pingin yang ini gitu. Tapi setelah dia meninggalkan kamu, dia mungkin berhubungan dengan orang lain, ternyata yang dia dapat itu zong, malah justru itu adalah karmanya dia gitu loh. Kamu memilih untuk setia dengan diri kamu karena kamu tidak mau menghadirkan karma buruk untuk diri kamu, tapi ternyata ya dia menghadirkan karma yang gak baik untuk dirinya sendiri dengan ninggalin kamu, ngianatin kamu. Ya ternyata yang dia dapat itu justru karma untuk dia. Apa yang dia lakuin sama kamu ya dia balas, dia terbalaskan lah ke diri dia lewat orang lain yang sekarang bersama dia, kayak gitu. Dan kamu masih menanti dia dengan setia loh, bener nggak? Ya kan, gitu. Itu kartunya agak mirip. Jadi kalau menurut saya ini adalah hubungan pembelajaran ya, sama-sama terbangkit lah spiritualnya. Mungkin dia terbangkit spiritualnya, terus kamu jadi jauh lebih sayang sama diri kamu sih, itu yang aku lihat ya. Oke, di sini ada zodiak Virgo, ada Aquarius, ada apa nih, Sagittarius, ada Pisces, ada Aquarius. Yang kenceng nih Aquarius ya. Oke, untuk kata-kata penunjangnya ada handsome ya, ada handsome, ada justice, keadilan. Tadi ada justice juga ya. Mungkin ya ini orang yang dia hadir, inner child ya, memang ada inner child ya, trauma masa kecil yang membuat dia tuh seperti itu ya. Egois, mungkin kamu berdiri dengan orang yang egois, itu juga bisa. Sarkasme, minus ya, mungkin saat bersama-sama kamu dia masih jadi sosok seorang yang enggak baik atau kurang baik. Jadi ketika ketemu sama kamu, ya hubungan ini berakhir, akhirnya dia bisa tersadar. Itu sih ya hubungannya. Jadi bukan hubungan dia aja negatif, tapi kamu lebih sayang sama diri kamu gitu loh. Mungkin selama ini kamu bisa keras sama diri kamu, tapi nggak bisa keras sama orang lain gitu loh ya. Oke, di sini ada inisial W, A, azan. Kita nanti stop dulu, kebetulan saya lagi nggak sholat ya. D, WAD, A, blank. Oke, terus untuk huruf untuk angka 9, ada 8, 5, 3, 10. 9, 8, 5, 3, 10. Oke. Terus kita ke Sio. Babi 597183952007. Kelinci 637587992011. 607284962008. Kuda 66789020022014. Ular 65778920012013. Kita ambil untuk bulan lagi. Oke. Oktober. Ya. September. Aku baru dapat juga nih, mungkin dia April, mungkin dia dikelilingi juga oleh orang-orang yang toksik, lingkungan keluarganya toksik, teman-temannya toksik ya.
April lagi yang ngebuat dia tuh udahlah nggak usah sama kamu, nggak usah sama dia, maksudnya kamu gitu. Februari ya mungkin lebih nyari yang lebih deket aja, tapi sebenarnya teman-temannya tuh sebenarnya nggak pingin dia tuh ngeliat dia tuh bahagia. Sebenarnya dia tahu, teman-temannya circle-nya itu tahu kamu tuh dia tuh akan bahagia sama kamu, tapi teman-temannya tuh nggak mau, tapi dia nggak sadar kalau teman-temannya itu toksik gitu loh ya. Tapi sebenarnya hati kecil dia tahu gitu, ketika sama kamu itu dia ngerasain bahagia, happy, kamu tulus, kamu baik, cuman dia lagi bimbang. Makanya tadi ada two of swords, makanya kenapa nggak heran dia lebih memilih dengan orang lain yang lebih dekat jaraknya dari dia, kayak gitu. Walaupun, dan sebenarnya dia sudah mulai tersadar sih kalau misalkan orang ini nggak baik untuk dirinya gitu ya. Oke, kalau kamu malas nonton yang lebih mendalam, kamu bisa ke TikTok dan snack video saya ya. Oke, terima kasih banyak, dadah.